Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh penggunaan klausal where di MySQL. Klausal where sendiri berfungsi untuk memfilter data atau record. Jadi hanya data atau record tertentu saja yang memenuhi syarat yang akan ditampilkan atau dieksekusi. Ada beberapa operator yang digunakan untuk klausal where, bisa berupa operator pembanding maupun operator logika. Dan berikut adalah contoh dari operator pembanding dan operator logika. Kemudian untuk sintaks where sendiri adalah sebagai berikut, yakni setelah where diikuti dengan kondisinya. Oke, langsung saja kita masuk ke MySQL-nya. MySQL, root. Kemudian kita tampilkan database apa aja yang ada di MySQL kita. Nah, saya akan menggunakan database tugas ya, yang sudah saya buat di video sebelumnya. Dan kita tampilkan tabelnya. Di sini ada satu tabel, yakni tabel mahasiswa. Kita akan menggunakan tabel ini di video ini. Kita tampilkan dulu ya datanya. Maka select all from mahasiswa. Saya memiliki 15 record atau 15 data di sini yang akan kita gunakan untuk klausal where. Kita akan langsung coba untuk kondisi yang pertama ya. Kita akan menggunakan operator sama dengan. Maka kita tulis select, misalkan kita misalkan akan menampilkan data atau record yang namanya itu Alan misalkan. Maka ketika select all from mahasiswa where nama sama dengan pakai petik Alan. Maka data yang akan tampil adalah Alan. Kemudian kita masuk ke kondisi yang kedua. Misalkan kita akan menggunakan operator lebih besar. Maka di sini kita misalkan akan menampilkan data mahasiswa yang ID-nya itu lebih dari 10 misalkan. Maka kita akan menggunakan operator lebih dari. Kita ikan ini dulu, ID lebih dari 10. Maka data atau record yang tampil adalah mahasiswa dengan ID lebih dari 10. Kemudian kita masuk ke kondisi yang ketiga. Misalkan kita akan menampilkan mahasiswa dengan ID lebih dari 5, tetapi 5-nya juga ikut ditampilkan. Maka kita akan menggunakan operator lebih dari sama dengan. Kita tekan dulu select all from mahasiswa where ID-nya itu lebih dari sama dengan 5. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah mahasiswa dengan ID lebih dari 5 dan 5-nya juga ikut ditampilkan. Sekarang kita pakai yang kondisi yang keempat. Kita menggunakan lebih kecil dari sama dengan. Lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Maka ini kita ganti aja. Misalkan kita akan menampilkan mahasiswa dengan ID kurang dari 5.
maka yang tampil adalah mahasiswa dengan ID 1 sampai 4. Kemudian misalkan kita akan menampilkan mahasiswa dengan ID itu kurang dari 5, tetapi yang ID 5 juga ikut ditampilkan, maka kita tambahi dengan sama dengan. Maka akan tampil mahasiswa dengan ID 1 sampai 5. Kita masuk ke kondisi yang kelima, yakni tidak sama dengan. Jadi misalkan di sini kita akan menampilkan mahasiswa yang namanya itu kecuali Anthony misalkan. Jadi kita akan menampilkan semua data kecuali datanya Anthony. Maka kita ketikkan select from mahasiswa, ini nama tabelnya, di mana namanya itu tidak sama dengan Anthony. Maka akan ditampilkan semua data kecuali data dari Anthony. Kemudian untuk kondisi yang ke-6 itu masih sama, yakni tidak sama dengan, tetapi operatornya menggunakan yang ini. Nah, maka hasilnya akan sama dengan tidak sama dengan ya. Ditampilkan semua data kecuali data yang namanya itu Anthony. Kemudian untuk kondisi selanjutnya adalah between, yakni untuk menampilkan data dalam rentang tertentu. Misalkan kita akan menampilkan data mahasiswa yang ID-nya itu antara 6 sampai 10. Maka kita ketikkan select all from mahasiswa yang ID-nya itu where ID between 6 dan 10. Ada error. Ini harus between. Ini salah ya. Ini between-nya satu aja ini. Nah, maka akan ditampilkan mahasiswa dengan ID dari 6 sampai dengan 10. Tapi ID between ini juga bisa dengan menggunakan operator pembanding yang berupa kurang dari, ini lebih dari sama dengan, dan ID kurang dari sama dengan 10. Hasilnya sama. Jadi antara between dengan operator yang ini itu akan menghasilkan data dengan rentan tertentu. Kemudian kita masuk ke kondisi selanjutnya, kondisi ke-8 ya. Kita akan menggunakan like. Like ini berfungsi untuk menampilkan data dengan kata kunci kriteria tertentu. Misalkan kita akan menampilkan data mahasiswa yang namanya itu mengandung huruf A. Maka kita akan menggunakan like. Select from mahasiswa di mana namanya itu like ini mengandung huruf A. Persen di sini maksudnya adalah huruf depannya itu bebas berapa aja, apa aja dan berapa aja, di belakangnya juga sama, bebas berapa aja dan apa aja hurufnya. Jadi, kemudian kita enter, nah, maka akan tampil
nama-nama yang mengandung huruf A. Di sini ya ada 14 data, maka yang satu tidak ditampilkan. Oh maaf, ada 10 orang yang namanya mengandung huruf A, maka yang tidak mengandung huruf A tidak ditampilkan. Misalkan kayak Eko, Riri, ini kan tidak ada A-nya, maka tidak ditampilkan. Kemudian kita coba lagi, misalkan ingin menampilkan yang huruf depannya A, maka kondisinya seperti ini. Kita enter, nah, maka akan tampil mahasiswa dengan nama yang huruf pertamanya itu A. Misalkan kita akan menampilkan data mahasiswa yang huruf terakhirnya itu I. Maka kita ubah kondisinya menjadi seperti ini ya. Kita ketik enter, nah maka akan muncul nama-nama yang berakhiran dengan huruf I. Kemudian kita akan menggunakan kondisi yang selanjutnya yaitu in. Misalkan kita akan menentukan beberapa nilai yang ada di sebuah kolom. Misalkan in ini digunakan untuk menampilkan nilai yang kita inputkan. Misalkan seperti ini ya. Kita akan menampilkan ID 1, 4, dan 6. Maka kita akan menggunakan in-nya seperti ini. Select from mahasiswa where in ID in dan buka kurung 1, 4, sorry nggak perlu pakai petik ya, 4, 6. Nah, maka akan tampil mahasiswa sesuai dengan ID yang kita inputkan tadi. Ini adalah fungsi dari in. Kemudian kita akan masuk ke kondisi berikutnya yaitu not in. Nah, bedanya dengan in, ini kebalikannya. Jika tadi yang ditampilkan adalah ID yang kita input, maka dengan not in, maka yang ditampilkan adalah semua data kecuali ID yang kita inputkan. Nah, maka yang angka ID 1, 4, dan 6 itu tidak ditampilkan. Itulah kebalikan dari in. Kemudian kita akan masuk ke operator logika. Operator logika sendiri ada AND, OR, dan NOT. Untuk NOT sudah kita gunakan di kondisi yang sebelumnya ya, yaitu not in. Sekarang kita ambil contoh untuk kondisi yang AND. Jadi untuk AND ini, maka where-nya itu ada harus memenuhi kedua kondisi yang kita inputkan. Misalkan kita akan menampilkan data atau record yang namanya itu mengandung huruf A dan alamatnya itu di Jogja. Oke, kita akan coba ya. Select all from mahasiswa where nama like and alamat itu sama dengan Jogja. Nah, maka yang akan tampil adalah dua data ini, karena dua data ini memenuhi kedua kondisi ini. Jadi namanya mengandung A dan alamatnya di Jogja. Jadi harus keduanya ya, keduanya harus dipenuhi untuk ditampilkan atau dieksekusi. Nah, kemudian kita masuk ke OR. Bedanya AND dengan OR adalah kita pakai kondisi yang sama, tapi kita ubah menjadi OR. Kita akan lihat bedanya.
Nah, makanya ditampilkan datanya akan lebih banyak. Kenapa? Karena syaratnya adalah atau, bukan and. Kalau and itu keduanya harus terpenuhi. Sedangkan or itu memenuhi salah satu syarat aja, itu sudah bisa ditampilkan atau dieksekusi. Nah, misalkan ini tadi kan cuma yang tampil Alan sama Anthony doang. Karena data ini memenuhi kedua syarat, yakni namanya mengandung A dan alamatnya Jogja. Nah, yang menggunakan or, yang alamatnya bukan Jogja, tetapi namanya mengandung huruf A, dia akan tetap ditampilkan, karena dia memenuhi kondisi yang namanya mengandung A, meskipun alamatnya bukan di Jogja, karena menggunakan operator OR. Nah, kemudian akan ada tambahan ya, kondisi, yaitu untuk menampilkan data mahasiswa yang ID-nya itu genap. Kita tampilkan dulu semuanya. Nah, di sini kan ada 15 data. Ini ID-nya ada yang ganjil sama yang sampai yang genap. Dari 1 sampai 15 kan ada angka 1 sampai 15 itu ada yang genap, ada yang ganjil. Nah, kita akan menampilkan data yang hanya memiliki ID genap. Maka kita kondisinya adalah select all from mahasiswa di mana. Nah, kita langsung kondisi. Jadi kondisinya adalah di mana ID yang jika dibagi 2, maka itu hasilnya bukan hasilnya habis ya, tapi bisa habis dibagi 2. Ya. Tampilkan semua data dari mahasiswa yang ID-nya itu jika dibagi 2 maka akan habis, atau habis dibagi 2. Nah, maka akan tampil record atau data yang ID-nya itu genap. Ya, mungkin cukup untuk video kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.